Mitos dan logos. Kebanyakan diskusi tentang lingkungan bersifat ilmiah. Kita kerap mendengar tentang emisi, partikel, tingkat polusi, dan lapisan ozon. Kita mendapatkan informasi yang mendasar dan menjadi akrab dengan istilah-istilah tersebut. Tapi, itu tidak menggerakkan kita secara emosional. Hari ini kita cenderung menggunakan istilah mitos secara terselubung untuk memaksudkan sesuatu yang tidak benar. Ketika kita dengar orang bilang Tuhan berjalan di muka bumi, orang mati keluar dari kubur, atau laut terbelah untuk membebaskan para budak, kita mengabaikan kisah-kisah itu sebagai mitos belaka. Tetapi di masa lalu, mitos berarti sesuatu yang sama sekali berbeda. Dalam sebagian besar sejarah manusia, ada dua cara berpikir, berbicara, dan memperoleh pengetahuan tentang dunia, mitos dan logos. Keduanya penting untuk memahami realitas. Keduanya bukanlah hal yang bertentangan satu sama lain, melainkan merupakan modus-modus yang saling melengkapi untuk sampai pada kebenaran. Dan masing-masing memiliki wilayah kompetensi khusus. Mitos berkenaan dengan apa yang dianggap tak berwaktu. Mitos melihat ke belakang, kembali ke asal mula kehidupan dan kebudayaan, serta melihat ke dalam, ke tingkatan paling dasar dari pengalaman manusia. Mitos berkenaan dengan makna, bukan hal-hal praktis. Manusia adalah makhluk pencari makna. Jika hidup kita hampa dari makna, kita mudah jatuh ke dalam keputusasaan, dan mitoslah yang mengantarkan manusia kepada kebenaran-kebenaran terdalam, memberi arti kepada hidup mereka yang fana dan rentan dengan mengarahkan perhatian mereka kepada apa yang abadi dan universal. Sejauh yang kita ketahui, kucing-kucing tidak memusingkan kondisi sesama kucing, atau khawatir tentang kesengsaraan kucing-kucing di bagian dunia yang lain, atau mencoba melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, sejak periode awal sekali, manusia telah merasa terdorong untuk mengarang cerita yang memampukan mereka menempatkan kehidupan mereka dalam latar yang berbeda dan memberi mereka keyakinan bahwa di tengah semua bukti yang bertentangan, hidup ini memiliki arti dan nilai. Mitos adalah peristiwa yang dalam pengertian tertentu telah terjadi suatu kali di masa lampau, tapi juga terjadi di sepanjang waktu. Mitologi mengacu kepada masa-masa yang melampaui aliran peristiwa sejarah yang tak beraturan, kepada sesuatu yang tak ditandai oleh waktu dalam kehidupan manusia. Mitos membantu kita menangkap sekilas inti realitas yang stabil dan permanen. Mitos juga berakar pada apa yang kita sebut pikiran bawah sadar. Mitos adalah sebentuk psikologi kuno. Ketika orang-orang menceritakan kisah para pahlawan yang turun ke dunia bawah, berjuang menembus lorong-lorong labirin atau bertarung dengan monster-monster, mereka sebenarnya sedang mengungkapkan ketakutan dan keinginan dari wilayah-wilayah gelap pikiran bawah sadar, yang tidak dapat dijangkau oleh penyelidikan logis murni, tetapi memiliki efek mendalam bagi pengalaman dan perilaku kita. Mitos tidak bisa disampaikan melalui bukti rasional. Wawasannya bersifat intuitif, mirip seni dan puisi. Lebih jauh lagi, mitos menjadi realitas hanya jika diwujudkan dalam ritual dan upacara, memungkinkan orang untuk memahami arus kehidupan yang lebih dalam. Mitos dan ritual begitu tak terpisahkan sehingga menjadi perdebatan ilmiah, mana di antara keduanya yang lebih dahulu. Tanpa amalan spiritual, kisah mitos tak akan masuk akal. Demikian pula, not musik tidak dipahami oleh kebanyakan kita sampai ia ditafsirkan secara instrumental. Kita hari ini lebih fasih dengan logos, yang sangat berbeda dari pemikiran mitos. Tidak seperti mitos, logos sesuai dengan fakta objektif. Logos sepenuhnya pragmatis. Ini adalah cara berpikir rasional yang memungkinkan manusia berfungsi.
Logos merupakan basis dari masyarakat modern kita. Kita menggunakan kekuatan logika ketika hendak melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu, atau untuk membujuk orang lain menyetujui opini tertentu. Jika mitos melihat kembali ke asal-usul, logos terus maju ke depan, mengembangkan wawasan baru dan menciptakan sesuatu yang segar. Logos juga, terlepas dari baik dan buruknya, membantu kita untuk meraih kendali yang lebih besar atas lingkungan alami. Tetapi, logos, seperti halnya mitos, memiliki keterbatasan. Logos tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang nilai tertinggi kehidupan manusia. Logos tidak bisa melipur lara kita. Logos bisa menyingkapkan fakta-fakta baru menakjubkan tentang semesta fisik dan membuat sesuatu bekerja secara lebih efisien, tetapi tidak bisa menjelaskan makna kehidupan. Sejak periode yang sangat awal, Homo sapiens memahami ini secara instinktif. Dia menggunakan logos untuk mengembangkan senjata-senjata baru dan keterampilan berburu, dan dia berpaling pada mitos dengan ritual yang menyertainya untuk mendamaikan diri dengan derita dan sengsara tak terelakkan yang jika tidak demikian akan dapat menenggelamkannya. Sebelum periode modern, baik mitos maupun logos dianggap penting, tetapi pada abad ke-18, orang-orang Eropa dan Amerika telah mencapai sukses yang teramat luar biasa dalam sains dan teknologi, sehingga mereka mulai menyingkirkan mitos sebagai palsu dan primitif. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kelebihan produksi pertanian seperti semua peradaban terdahulu, tetapi semakin bersandar pada sumber daya teknologi dan perputaran penanaman modal secara terus-menerus. Ini membebaskan masyarakat modern dari banyak rintangan budaya tradisional yang basis agrarianya selalu rentan terancam bahaya. Proses panjang modernisasi mengambil waktu sekitar 3 abad dan melibatkan perubahan-perubahan besar, industrialisasi, revolusi pertanian, reformasi politik, dan pencerahan akal budi yang mengesampingkan mitos sebagai tak berguna dan terbelakang. Namun, sementara dunia kita yang terdemitologisasi mungkin nyaman bagi mereka yang cukup beruntung hidup di negara-negara dunia pertama, ia tidak menjadi surga di dunia seperti yang diramalkan Francis Bacon dan para filsuf pencerahan lainnya. Kita harus membebaskan diri dari kekeliruan bahwa mitos tidak benar atau merupakan cara berpikir yang inferior. Kita mungkin tidak dapat kembali sepenuhnya pada persepsi pramodern, tetapi kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih halus tentang mitos dari para leluhur, karena mereka masih memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada kita. Dan tentu saja, kita pun terus menciptakan mitos-mitos kita sendiri, meski kita tidak mendeskripsikannya sebagai mitos. Abad ke-20 menyaksikan kemunculan beberapa mitos teramat destruktif yang berujung pada pembantaian massal dan genosida. Kita tidak bisa melawan mitos-mitos buruk ini dengan rasio semata, karena logos yang tidak cair tidak bisa berhadapan dengan pelbagai ketakutan, hasrat, dan neurosis yang berakar dalam. Kita membutuhkan mitos-mitos yang baik untuk membantu kita berjalan seiring dengan sesama manusia, dan bukan hanya dengan mereka yang sekelompok etnis dengan kita, yang sebangsa atau seideologi saja. Kita membutuhkan mitos-mitos yang baik untuk membantu kita menyadari pentingnya welas asih, yang menantang dan mentransendensi sikap egosentris kita yang terlalu mementingkan diri sendiri dan kesukaan. Dan, terutama sekali, kita membutuhkan mitos-mitos yang baik untuk membantu kita menghormati bumi sebagai yang sakral sekali lagi. Karena hanya jika ada revolusi spiritual yang menantang jenius teknologis kita yang destruktif, barulah kita akan mampu menyelamatkan planet kita. Mitos-mitos besar masa lalu menampilkan alam sebagai terselubung kesucian. Akan tetapi, saya ulangi, mitos tidak masuk akal kecuali jika ia ditafsirkan ke dalam perbuatan praktis. Mitos bukan sekadar kisah peringatan, mitos harus diungkapkan dalam tindakan dan karena itu selalu disertai dengan ritual.
Ritual, seperti mitos, sering disalahpahami dalam dunia kita yang pragmatis. Pada periode modern awal, mitos ditepis bahkan oleh kalangan religius sebagai takhayul yang usang. Namun, upacara-upacara ritual tidak dapat dilepaskan dari agama pramodern dan bukan semata-mata urusan spiritual, melainkan melibatkan tubuh dan melalui tubuh melibatkan emosi. Para ahli neurofisika mengatakan bahwa tanpa dirasakan secara sadar, kita menerima dan memancarkan informasi penting melalui indera-indera, gerakan fisik, dan gestur tubuh kita. Ritual-ritual yang dirancang dengan cermat menggunakan musik yang menggerakkan emosi, tarian, dan drama dapat secara dramatis membawa peristiwa-peristiwa mitikal dari masa lalu yang jauh hadir di masa kini. Jika dijalankan dengan keterampilan yang memadai, ritual-ritual itu juga dapat menghasilkan ekstase estetis yang memampukan para partisipan untuk berdiri di luar diri wadak mereka untuk sesaat. Melalui sebuah peran ritual yang dimainkan dengan terampil dan konsentrasi, kita dapat terlepas dari diri kita dan secara paradoks mencapai peningkatan diri. Melalui seni, kita mengalami bentuk wujud yang lebih tinggi dan merasa sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih penting, dan lengkap. Hanya jika mitos diterjemahkan ke dalam tindakan, barulah kita menemukan relevansi dan maknanya. Banyak mitos leluhur kuno yang akan kita bahas dalam buku ini mengajarkan kepada mereka bagaimana menghargai lingkungan alam. Tidak seperti dalam wacana lingkungan modern kita, di dalam mitos kuno, alam disajikan dan dialami secara imajinatif dan estetis daripada ilmiah, dan ini melibatkan emosi dan tubuh. Dalam bab berikutnya, kita akan melihat bahwa berbagai budaya di seluruh dunia melihat alam sebagai dijiwai oleh yang suci dengan cara yang sangat mirip. Mungkin perspektif ini melekat ke dalam struktur pikiran manusia. Tetapi, upacara-upacara keagamaan bukan sekadar latihan estetika. Upacara-upacara itu menuntut komitmen dan tanggapan praktis. Kita akan melihat bahwa ritual-ritual ini memerlukan kerja keras, memakan waktu dan sukar, bahkan melibatkan secara harfiah pengorbanan. Ritual-ritual itu tidak hanya mengungkapkan kecemasan mendalam tentang keberlanjutan dunia kita, tetapi juga membuat tuntutan besar pada peserta yang diharapkan tidak hanya untuk menghormati yang ilahi di alam, tetapi juga untuk mereformasi diri mereka sendiri, untuk melampaui ego mereka dan menjangkau sesama manusia. Jika hari ini kita telah menyadari bahwa dedikasi kepada planet kita ini membutuhkan pengabdian kepada segala sesuatu dan semua orang di dalamnya, maka ini adalah persepsi yang berakar dari sejak awal umat manusia. Dalam bab berikutnya, kita akan meninjau konsep-konsep alam yang terasa asing bagi kita dan tidak sejalan dengan logos modern kita. Namun, alih-alih menyingkirkannya sebagai sekadar fiktif atau keliru, kita akan mencoba menemukan kebenaran macam apa yang ingin disampaikannya. Mengapa ide-ide ini berakar sedemikian kuat dalam pikiran dan hati orang-orang di seluruh dunia? Bahkan jika mitos-mitos ini tidak banyak kaitannya dengan teori ilmiah, mereka barangkali mengungkapkan kebenaran yang memiliki nilai perennial dan karenanya haruslah mendapatkan tempat di dalam pemikiran kita sekarang. Mitos bukanlah sebuah metode penyelidikan yang inferior, yang dapat disisihkan ketika manusia telah mencapai zaman akal. Mitos bukanlah bentuk awal dari sejarah, tidak mengklaim sebagai benar secara objektif. Alih-alih, mitos membantu kita untuk mendapatkan kilasan kemungkinan-kemungkinan baru. Di dalam seni, terbebas dari kekangan logos, kita menyampaikan dan menggabungkan bentuk-bentuk ekspresi baru yang memperkaya hidup kita dan menceritakan kepada kita sesuatu yang penting, memberi kita wawasan yang segar tentang keping-keping puzzle dunia kita yang memusingkan. Dengan demikian, mitos itu benar karena ia efektif. Mitos-mitos yang akan kita tinjau telah bertahan selama berabad-abad, karena mereka manjur ketika manusia menerjemahkannya ke dalam tindakan.
Mitos pada dasarnya sebuah panduan. Ia memberitahu kita apa yang perlu dilakukan agar hidup dengan lebih berdaya dan efektif. Mitos-mitos kuno tentang alam merupakan upaya untuk mendeskripsikan realitas tersembunyi dunia alami dan untuk hidup secara efektif dan aman di lingkungan sekitar kita. Setiap bab berikutnya akan menjelajahi pelbagai ide, sikap, atau praktis yang mendasar bagi orang-orang untuk hidup di alam pada masa lalu. Setiap bab menawarkan satu bata penyusun yang akan membantu kita menciptakan atau menemukan kembali di dalam diri kita sendiri sebuah sikap baru terhadap alam dan dengan demikian memperdalam komitmen spiritual kita kepada lingkungan. Mendaur ulang dan protes-protes politik semata tidaklah memadai. Pada akhir setiap bab, kita akan bertanya kepada diri sendiri bagaimana kita dapat menerjemahkan nilai ideal tertentu ke dalam kehidupan kita sehari-hari secara praktik, secara kreatif, dan secara efektif. Setiap mitos menanyakan sesuatu kepada diri kita dan kita harus menemukan apa yang dapat kita lakukan untuk menjalankannya dalam tindakan. Mitos akan memiliki arti yang berbeda dan menuntut hal yang berbeda pada orang berbeda. Kita harus menemukan apa yang diminta oleh setiap mitos kepada kita secara pribadi.